foto ini maksudnya apa gitu. Yang pokoknya di sini orang-orang pada nggak suka lah. Kalian bisa lihat pencitraan, jangan sakitin Nindi. Pokoknya komen-komennya rata-rata komen-komentar negatif sih. Ya karena si cowok bangsat ini cuy, dia tuh nggak lebih bangsat lagi lah. Pokoknya bebas lah kalian ngata-ngatainnya. Setan aja pun minder gitu nengok kelakuan cowok ini. Mukanya aja ini lugu-lugu, tapi lugu-lugu teh anjing nih, serius. Hai guys, kembali lagi channel Box Sarawan. Jadi di sini aku lagi ngebuka Twitter, dan di sini di Twitter itu lagi baru-baru trending tentang Satria. Satria gitu. Apakah Satria baju hitam? Tidak cuy. Jadi di sini tuh ada nggak salah satu sih. Jadi di sini ada pasangan romantis ya, dibilang sih orang ini sih ya aduh belum cukup umur lah untuk ke jenjang yang lebih serius, tapi ternyata orang ini udah ngejalani hidup yang lebih serius gitu. Dan si cowok bangke ini, kenapa dia bisa ngejalani hidup yang serius padahal umur mereka ini dibilang tuh masih muda gitu. Dan di sini si cowok bangsat ini dia tuh udah ngamili si cewek ini ya. Kalau dibilang cewek ini sampai ya bodinya udah nggak sememeo lagi gitu. Dan kalau kalian tahu body cewek ini cuy sebelumnya tuh ya good lah pokoknya, good nggak ada ampun. Jadi inilah dia cewek itu ya kan. Kalian bisa lihat lah ya kan, kawan-kawannya selebgram. Jadi sini cewek ini tuh statusnya tuh masih sekolah, padahal masih sekolah gitu. Tapi kenapa udah punya anak, udah ngepost anak gitu. Pasti kalian penasaran ya kan, kenapa cewek kayak gini yang umurnya masih dibilang masih di bawah umur ya kan. Ya pacaran boleh, tapi masih pacaran monyet lah, cinta-cinta monyet lah. Nggak bisa serius-serius sekali ya kan. Karena kalau udah serius ya jatuhnya ya nimbulkan calon-calon anak gitu yang lahir ke dunia gitu. Ya kalau mau serius ya dinikahi. Ini di sini yang aku baca dari Twitter, ya kan, kasusnya ini kenapa dia tuh bisa trending cuy, ya kan. Dan di sini baru-baru aja si Satria ini, jadi Instagram itu Mas Alexa, dia tuh baru aja ngepost foto istrinya si Nindi ini gitu. Kalian bisa lihat. Nah di sini dia tuh baru-baru aja ngepost gitu, ya kan. Ya aku nggak peduli sih dia pun ngepost foto ini maksudnya apa gitu. Yang pokoknya di sini orang-orang pada nggak suka lah. Kalian bisa lihat pencitraan, jangan sakitin Nindi. Pokoknya komen-komennya rata-rata komen-komentar negatif sih. Ya karena si cowok bangsat ini cuy, dia tuh nggak lebih bangsat lagi lah. Pokoknya bebas lah kalian ngata-ngatainnya. Setan aja pun minder gitu nengok kelakuan cowok ini. Mukanya aja ini lugu-lugu, tapi lugu-lugu teh anjing nih, serius. Jadi sini kalian mungkin nggak tahu kasus dia itu apa ya kan. Sebenarnya mereka ini si bangsat ini dia tuh pacaran sama si Nindi itu udah lama katanya gitu. Yang aku baca lah dari komentar-komentar orang ini tuh pacaran ya kan, dan si bangsat ini istilahnya smemeo sama si cewek ini, dan akhirnya nimbulkan anak dari hasil pacaran orang ini gitu. Kita nggak terlalu bicarai soal keluarganya, apakah yang terjadi apa gitu, tentang kelanjutannya. Kita ngebahas yang lagi trending sekarang, apa masalahnya gitu. Jadi di sini aku udah nyiapi beberapa poin penting dari netizen ya kan, netizen yang ada di Twitter dari @mekoswipe. Oke, thank you buat abang ya kan. Ya aku nggak terlalu bisa nyimpulkan sih sebenarnya, dan aku ini baru-baru aja ngebaca. Dan semoga kalian yang percaya tentang berita ini ya kan, ataupun yang nggak percaya ya kalian bisa review lah. Jadi di sini si Mekoswipe ini ngebuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan percaya sama omongannya si Satria atau Mahesa Alexa, kelakuannya bener-bener nol. Kenapa? Jadi mungkin si Mekos ini yang
dia udah nge-review gitu. Dan dia tuh ngerangkum kenapa dia bisa ngebuat komentar ini gitu. Yang pertama, dia selingkuh dengan Nindi dengan seorang wanita bernama Clara saat Nindi hamil 8 bulan. Nah, bangsat memang sih cowok ini. Bisa-bisanya padahal dia udah ngancuri harga dirinya si Nindi gitu. Yang seharusnya ya kalau mau ngerebut virgin ya kan, ya dinikahi gitu. Kalau mau merusak virginnya ya dinikahi. Apa sih? Pokoknya gitulah. Ini masih pacaran udah gila gitu tingkah lakunya. Jadi si Clara ini jadi Clara ini ceweknya nih lumayan cantik dan dia tuh udah klarifikasi lewat Instagramnya, ya kan, lumayan sih, lumayan cantik sih, glowing sih. Ya pokoknya bingung aja gitu sama cowok bangsat ini. Padahal mukanya itu, aduh, muka-muka kasihan ya kan, bisa dapat cewek-cewek yang turun dari surga gitu. Sementara banyak orang-orang di luar sana yang kelakuannya bagus, tapi fisiknya mungkin nggak sebagus kelakuannya gitu. Ya biasa-biasa aja sih, tapi kelakuannya yang berhati seperti malaikat gitu. Tapi kenapa cewek-cewek tuh rata-rata banyak nilai yang pertama tampang gitu, nggak nilai dari sikap gitu. Ya udahlah, next kita baca lagi. Saat mengaku ke Nindi kalau Satria selingkuh, Satria bilangnya Clara yang ngajak kadel duluan. Ternyata bukan gitu. Jadi si Nindi ini menganggap kalau Satria itu selingkuh gitu, ngajak si Clara ini untuk ngekadel gitu. Jadi kadel ini pelukan gitu. Padahal si Satria bangsat ini ini bullshit nih, dia tuh ngomong bilangnya Clara yang ngajak kadel, padahal enggak gitu. Jadi kalian nanti bisa lihat lah klarifikasinya itu nanti adalah di video yang bakal aku buka ini. Ketiga, selingkuhannya Satria tadi si Clara spill all the tea. Ternyata Satria sengaja hamilin Nindi, soalnya Nindi orang kaya jadi mau numpang. Nah, jadi titiknya ini kenapa si si bangsat ini tuh bisa nanem benih ke cewek tadi, itu karena dia tuh kaya cuy, ya kan. Ya kita pun bisa lihat si Nindi ini, waduh gila sih, punya mobil, nggak tahu sih mobil bosnya atau mungkin mobil tetangganya, kita nggak tahu. Nah si cewek ini bener-bener ya mungkin gayanya udah hype nih kan, udah glowing gitu. Zaman aku sekolah cewek-ceweknya nggak cantik gini, nggak kayak bidadari dari langit turun ke bumi gitu. Aduh. Jadi ada beberapa lagi poin. Satria juga sebelumnya pernah hamilin orang lain, tapi diaborsi gitu. Itu tititnya udah nyelupnya udah kemana-mana gitu. Lu main nggak pakai kondom anjir, lu main celup udah naruh benih terus kau suruh aborsi gitu. Itu dosa kalau bisa dilihat ya kan, udah nutupi Monas tingginya. Ya Allah. Satria juga pernah pacaran sama anak BM 400. Apa sih anak BM 400? Aku sebenarnya nggak tahu, ya kan. Sampai awalnya beli HP baru cuma buat foto bugil ke Satria. Terus Satria minta uang buat pulang atau nggak bakal disebarin foto bugilnya, dan beneran terjadi foto bugilnya. Oke. Wah. Jadi si cowok bangsat ini katanya dia tuh pernah pacaran sama salah satu cewek cuy, ya kan, sama salah satu cewek. Terus dia tuh ngepap foto, nyuruh ceweknya untuk foto bugil, ya kan, foto bugil terus dikirim. Kocok bangsat ini nggak tahu sih foto bugilnya itu untuk apa, untuk mungkin untuk bahan colinya, ya kan. Kenapa mesti cowok gitu, cewek disuruh foto bugil? Kenapa kau nggak nonton bokep, ya kan? Dan kenapa kau mesti cewek-cewek itu dihancuri harga dirinya gitu? Kau nggak tahu impactnya dia tuh, dibalik seorang cewek yang cantik ada seorang ayah
yang ngebesari dia dengan hati yang tulus gitu, ngejaga dia. Kau nggak mikir gitu kalau karma itu bakal berlaku ya kan? Kau nanti punya anak, terus anak kau dicelupi sama orang, terus orang yang nyelupi itu nggak tanggung jawab gitu, nggak mikir gitu sama sekali. Nggak tahu lah, bodoh amat lah. Nah di sini yang buat menariknya lagi, si Satria ini bangsatnya nggak ke cewek aja gitu. Si Satria ini bangsatnya ke saudaranya sendiri gitu, saudara satu rahim lah dibilang. Jadi dia itu punya abang ya kan. Jadi abangnya ini namanya Yusufa Alexandro ya kan. Kita baca sesuai di kakak, Satria emang adik kandung gua. Oke, jadi ini abangnya. Tapi setelah gua tahu dia selingkuh sama cewek gua, bukannya minta maaf atau klarifikasi ke gua, dia malah ngeblok gua. Jadi gua mempertanyakan ini dia adik gua apa bukan gitu. Jadi netizen itu nanya ya kan, sebenarnya si Yusuf ini posisinya apa. Jadi Yusuf ini merupakan abang dia cuy ya kan, abang dia yang dibilang abang kandung. Tapi si Satria bangsat tadi itu rupanya selingkuh sama si Clara. Dan Clara ini mungkin menurut asumsi aku pacarnya dari abangnya ini cuy ya kan, pacarnya abang ini. Dan orang ini pelukan lah ya tadi apa disuruh, dan orang ini melakukan selingkuh di balik abangnya tadi, dan abang ini sama-sama nggak tahu lah, tapi ya bingung kenapa si cewek tadi ya kan, cewek ini mau gitu selingkuh sama ban serep. aduh Gua nggak pernah nyangka adek gua hianatin gua. Apa karena lo udah punya keluarga baru terus lo lupain keluarga yang ngebesarin lo gitu. Inilah demi cewek kan, demi cewek keluarga pun dilupakan gitu, di nomor 2 kan, cewek nomor 1. What the hell is this? Ingat saat yang support lo dari awal siapa? Dari yang nganterin lo nikah di saat bokap udah gak mau ikut campur ya kan. Jadi bokapnya ini orang tuanya ini udah gak mau lah, terlalu peduli lah sama si Satria bangsat tadi cuy. Dan abangnya inilah yang malah ngedukung dia, malah nyemangati dia ya kan, bahwasanya kejadianmu ini menjadi sebuah pelajaran lah gitu. Lo bilang lo mau bisnis makan sama istri lo, gua support. Lo butuh pemasukan lebih, gua kasih kerjaan gua. Oke. Jadi si abangnya benar-benar lah ngedukung si Satria tadi lah. Ya namanya abang ya kan, nggak tega ngelihat adiknya itu susah lah gitu. Gue masih ingat lo bilang lo mau jadi influencer, jadi gue kasih ide konten yang lo bisa mulai dari TikTok dan lo bawa viewers lo ke platform lain biar lo bisa jadi influencer di YouTube. Oke. Dan ternyata adiknya ini nggak ada otak ya kan, cowok abangnya digas gitu. Kenapa mesti cewek abangnya sendiri yang digas, padahal di luar sana masih banyak cewek-cewek cantik ya kan. Kenapa gitu? Dia orang apa nggak bersyukur gitu punya cewek cantik kayak gini, kayak bidadari dari langit turun ke surga, anjir. Nggak bersyukur gitu. Aku sendiri dapat kayak gini aja, ya Allah. Kayak istilahnya tuh aku tuh dapat dia itu bahagia, dia dapat aku bala gitu. Tapi ya gimana, memang dalamnya jodoh ya kan. Ya nggak tahu lah nengok si ban serep. Aduh. Nah di sini tuh si Satria itu sebelumnya dia tuh waktu sekolah dia tuh mempunyai background yang lumayan ya suram lah, madesu lah. Dari SMP emang madesu, masa depan suram. Teman SMP-nya bilang dia udah DO beberapa kali pas SMP. Pas kelas 9 dia di DO, sebelum di DO dia sempat diskors 30 hari. Selama 30 hari itu dia tinggal bareng ceweknya. Dia dan nipu abang GoFood
nih kan, teman SMP-nya juga bilang, Satria pernah bilang sekolah itu nggak guna dan dia mau jadi bandar narkoba. What the hell is this? Lo jadi PSK udah, ya kan. Bandar narkoba nggak tahu sih, ya apakah benar-benar mau jadi bandar narkoba gitu. Nanti kalau udah masuk sel nangis, ya kan, nangis minta pulang, nangis buat klarifikasi. Bosan itu cuma lucu-lucuan, lucu enggak cuy. Ini di sini yang buat giginya lagi, dia tuh nipu abang GoFood gitu cuy, nipu abang GoFood untuk makan dia gitu. Lu nggak tahu gitu, abang GoFood itu kerja, ada yang order itu udah seneng gitu, akhirnya ada rezeki untuk bisa aku bawa pulang gitu. Rupanya kau sendiri nipu mereka gitu. Ya elah, gue sendiri kalau misalnya jadi Gojek, ya kan, jadi driver ojol gitu, kalau misalnya dia bawa ya aku makanan, aku misal setidaknya aku kasih tips lah gitu. Ya walaupun mungkin ya nggak terlalu banyak lah, kalau mungkin ada rezeki lebih aku kasih, kalau enggak ya gimana gitu, ucapan terima kasih lah. Ini tapi kalau kau lain gitu, kau nokoi anjir, kau bayangkan lah kalau misal bapak kau GoFood terus yang order itu nokoi, kayak mana perasaan kau? Makan pasir lah kau, bisa-bisa nggak ada duit, orang bos muda tokoi aja misalnya. Kelima, simpulan saya, Satria ini mau numpang sama Nindi. Soal Satria itu nggak lulus, serta dengan keluarga yang broken home yang tidak ingin mengurus dia. Gimana keluarga nggak mau ngurus dia? Keluarga dia tuh udah kayak cucu dajjal gitu cuy. Manusia aja angkat tangan, setan aja apalagi gitu. Udah kayak ngambil profesi setan gitu. Aduh. Next yang terakhir ini ada beberapa. Jadi ini ada beberapa klarifikasi dari Nindi, ya kan, atas Satria. Oke, jadi ini ada klarifikasi dari Nindi cuy, ya kan, klarifikasi dari Nindi. Kita play lah sama-sama. Gue nyoba tenang, marah banget mikirinnya. Apa yang paling bikin gue marah sih itu sih, kayak jujur gue lebih kayak nggak terima yang pas satu yang itu dia ngejual teman gue, dan dua cewek yang itu yang sebar fogelnya emang bukan teman gue, tapi gue tahu sama dia, dan gue tahu dia rasanya gimana. Oke, jadi yang dipacari, yang dibejati sama si Satria tuh circle-nya tetap sih circle si Nindi gitu. Pacaran sama orang dan lo percaya, lo nyampe beli HP baru buat ngirimin fogil ke dia, terus akhirnya dia nyebar fogil lo gara-gara lo nggak mau ngirimin dia duit. Dan bukan itu, lo juga beraninya nikahin cewek, ngehamilin cewek biar lo hidupnya bisa enak. Udah mundur kalian, ya kan? Apakah tadi kesimpulan tadi benar-benar nggak gimana ya, nggak perivert lah? Ya menurut aku sih iya sih yang dibilang tadi, kesimpulan tadi cuy, yang dari kesimpulan ini. Karena setelah aku baca-baca tadi, ya sebelum video ini tag, memang bener gitu. Yeah, that's all I have to say to you guys. So good day. Soalnya di sini udah malam. Oke, sampai situ aja lah dia klarifikasi, nggak usah terlalu perlu kita. Oke, sampai situ aja lah dia klarifikasi, ya kan. Mungkin dia tuh ngebahas lain, karena intinya cuma di situ cuy. Jadi kalian bisa lihat lah cowok bangsat ini yang mukanya kayak tukang tempel ban, kenapa lah dia tuh bisa pacaran, kan, bisa ngedapati cewek selebgram sampai bodinya tuh udah kayak gini gitu cuy. Ya elah, kok pakai jimat atau pakai susu gitu, bingung dah. Oke cuy, sampai sini aja video aku. Iya, jadi konten ini hanyalah ya iseng-iseng aja sih, iseng-iseng konten-konten ngobrol-ngobrol santai, ngebaca berita-berita gitu ya kan. Ya, walaupun beritanya ini nggak tahu gitu untuk benar-benar verif atau enggak gitu. Ya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan share video ini, and see you next time. Bye.